Jadilah batu penjuru yang hidup. Berarti ada yang mati. Bolehkah sore hari ini bapak-bapak yang tidak pernah merasa susah, tidak pernah rasa sakit, tidak pernah kolesterol, hipertensi, asam urat, tidak pernah bergumul, mengalami tekanan, mengalami penderitaan, dia hidup susah, dia hidup happy terus, tidak pernah kurang, semua ada bahkan berlimpah. Bolehkah bapak-bapak itu mau angkat tangan sore ini? Puji Tuhan. Berarti yang saya layani saat ini adalah manusia. Karena kalau Sonyanda pernah susah, berarti dia malaikat. Kalau malaikat yang saya layani, berarti saya harus turun dari mimbar ini, sebab saya tidak layak untuk melayani malaikat. Manusia, saudara. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang rapuh, yang lemah, yang terbatas, yang suatu saat akan mati. Dan manusia itu juga termasuk bapak-bapak dan saya yang saat ini sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kita rapuh, karena kita lemah, karena hidup kita terbatas, maka hari ini mari kita masuk dalam situasi dan kondisi yang dirasakan oleh orang-orang Kristen yang menjadi tujuan dari surat Petrus yang pertama. Mereka adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Orang-orang terpilih, para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Apa yang mereka alami, saudara? Sesungguhnya orang-orang Kristen yang disebutkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, mereka mengalami tekanan, penganiayaan, serta fitnah yang keji yang dituduhkan kepada mereka oleh pemerintahan Kaisar Nero. Saudara, Kaisar Nero ini memerintah sekitar tahun 60 sampai 64 Masehi dan ia terkenal sebagai kaisar yang sangat kejam. Apa yang ia lakukan? Ia membakar pemukiman warga. Semua rumah-rumah rata dengan tanah, batu-batu tergeletak, dan ia membangun istananya di bekas pemukiman warga yang ia bakar habis. Lalu apa yang ia lakukan? Ia menuduh orang-orang Kristen, ia menfitnah mereka sebagai pelaku kerusuhan yang menyebabkan kebakaran. Bukan hanya sampai di situ, mereka ditangkap, mereka disalibkan, dan penyalipan mereka, saudara, sangat sadis. Mereka diikat di tiang-tiang, kemudian disiram dengan ter atau aspal, kemudian dibakar hidup-hidup menjadi lampu jalan. Orang Kristen sekeluarga, suami, istri, anak-anak ditangkap, kemudian diumpan menjadi makanan binatang buas di area sirkus. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat pelayanan Rasul Petrus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari situasi ini, dari ketiadaan rumah, dari ketiadaan batu-batu yang rata dengan tanah,
Maka Rasul Petrus menulis perikop ini dan mengambil tema Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, bicara tentang batu penjuru, saya bukan ahli, bukan tukang bangunan, dan saya yakin bapak-bapak di sini ada yang ahli dalam soal bangunan sebagai tukang kayu atau tukang batu. Tetapi saya membaca referensi dari kamus Alkitab. Kutipannya begini. Batu penjuru itu di bahasa Ibrani ro sipna, yang artinya batu-batu besar yang ditempatkan di sudut-sudut fondasi suatu bangunan. Sehingga batu penjuru dapat juga disebut sebagai batu fondasi, batu pertama yang menentukan kuat dan kokohnya suatu bangunan. Kalau bangunan itu tidak menggunakan batu penjuru atau batu fondasi, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Ketika datang gempa atau bencana lainnya, maka rumah itu pasti akan mudah rubuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, batu penjuru juga dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, tapi juga 1 Petrus pasal 2 ayat 6 disebutkan bahwa Allah meletakkan batu penjuru di Sion. Hal ini mau menjelaskan bahwa bicara tentang batu penjuru adalah bicara tentang kehadiran Allah di tengah umatnya. Jadi ketika Yesus disebut sebagai batu penjuru, Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, tetapi juga kita di saat ini. Sakaria pasal 10 ayat 4. Batu penjuru adalah kiasan sang penguasa atau pemuka. Jadi Yesus adalah sang penguasa. Pertanyaan datang kepada bapak-bapak di saat ini. Apa yang bapak-bapak sedang kerjakan hari-hari ini? Apa yang sedang bapak-bapak bangun saat-saat ini? Apakah rumah jasmani, rumah tempat tinggal, sesuai dengan impian harapan bapak-bapak atau istri di rumah atau anak-anak? Ataukah rumah rohani? Saya ingin mengisahkan kejadian di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu. Tentang suami istri. Bapak itu mantan penatua, berarti orang Kristen. Dia adalah guru dari suami saya, Bapak Rodius, dia guru SMA. Dan suami istri ini sudah lansia. Yang terjadi adalah mereka berdua dibunuh saat tidur siang. Digerek dorang dua peleher, omak di kamar lain, opak di kamar lain, dan opak peleher hampir putus. Dan saudara tahu, yang menjadi otak intelektual adalah dua anak kandungnya, bapak-bapak yang juga notabene aktif dalam ibadah gereja. Dan yang gerek DP opa dan DP oma adalah cucu yang juga adalah seorang residivis. Malam penghiburan masih diibadahkan di rumah anak pertama yang adalah otak pembunuhan. Pembunuhan ini terjadi hanya karena persoalan warisan. Saudara, mari kita buka mata kita kalau ini terjadi dalam lingkup gereja Tuhan, gereja Kristen Luwuk Banggai yang satu asas dengan gereja Masei Injili di Minahasa, maka hal ini juga mungkin saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Di rumah, orang punya anak-anak. Tuhan berkati ada cucu. Tuhan berkati ada keluarga. Tetapi yang saya dapati ketika saya melayani di jemaat
Paniki sebelum saya studi di Jakarta, bahwa orang tua kalau sekolah, dorang mau marah, dong pe anak wajib bangun, wajib pi sekolahnya dan ceritanya dari sekolah. Harus jadi pandai. Mari ketika ibadah sekolah minggu, ibadah Sabtu gembira, DP anak mengantuk deng malas, biar jo dari deng papa le mengantuk malas mau pi gereja. Bapak-bapak, siap-siap bahwa ketika kita abai membangun rumah rohani, maka ke depannya akan ada hal-hal yang kita tidak inginkan akan terjadi. Karena itu sore hari ini, ketika tema khotbah datang, jadilah batu penjuru yang hidup karena ada batu penjuru yang mati. Pesan firman Tuhan datang yang pertama, mau kasih ingat kepada orang semua yang hadir, khususnya bapak-bapak. Yang pertama, bahwa pria kaum bapak itu istimewa. Mari orang beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Istimewa artinya dia diutamakan, dia diprioritaskan, dia dikhususkan. Dan karena itu bersyukur kalau bapak-bapak di rumah dihargai, dihormati, dicintai oleh istri, juga anak-anak. Mengapa istimewa firman Tuhan katakan saudara? Sebab Alkitab ini, kitab suci orang Kristen, itu ditulis berdasarkan tradisi patriark. Sebuah tradisi di mana sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi peran. Di perjanjian lama perempuan yang tidak dipakai. Nanti ketika perjanjian baru, Yesus mulai mengajarkan ketika Marta dan Maria duduk di kaki Yesus untuk belajar, Marta sibuk di dapur. Apa kata Yesus kepada Maria, engkau telah mengambil bagian yang terbaik. Karena itu orang punya Tuhan yang sempurna, itu Yesus. Dan karena itu istimewa secara. Apa yang dicatat dalam perjanjian lama, semua nabi itu rata-rata laki-laki. Perjanjian baru, rasul-rasul 12 murid Yesus itu laki-laki. Rasul Paulus yang banyak menulis surat dalam perjanjian baru juga laki-laki. Bahkan Petrus yang menulis surat Petrus ini, salah seorang rasul Yesus Kristus, dia bukan perempuan, dia laki-laki. Yang istimewa dari Petrus, dia adalah pemimpin perdana dari para rasul asal Galilea, dan ia mendapat tanggung jawab sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Kalau terampai saudara, yang tetangga sebelah bilang, sorga ada di telapak kaki ibu. Tetapi hari ini, Matius pasal 16 ayat 19, penulis surat 1 Petrus adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Saudara, kalau sorga di telapak kaki ibu, ada banyak sekali ibu-ibu nak masuk sorga. Tetapi hari ini, Tuhan bilang, Petrus adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Maka apa yang menjadi tulisan sucinya, menjadi juga dasar dari perenungan kita di sore hari ini. Dan yang paling indah dari keistimewaan laki-laki, Matius pasal 1 ayat 23. Bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah laki-laki. Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan perempuan. Karena itu di ayat 9 dari 1 Petrus pasal 2, mari kita pegang firman Tuhan ini. Bahwa pria kaum bapa yang hadir sore hari ini, dikatakan oleh firman Tuhan, adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak-bapak adalah orang-orang yang terpilih, para
raja dalam kehidupannya. Orang-orang yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi pertanyaan datang, apakah benar bapak-bapak wilayah Manado Malalayang adalah orang-orang istimewa yang patut diprioritaskan dan layak untuk dihormati dan juga disebut sebagai orang kudus? 3 orang anak, dorang baku sombong, dorang pe papa. Dorang bilang tapi papa paling jago dari anak pe papa. Yang anak pertama bilang kita pe papa kalau bapidato dia nyandak pakai teks. Oh, gak dia pidato. Anak kedua dia bilang ngape papa mesti kala jauh. Tapi papa kalau bapidato nyandak pakai mic. Dapat dengar satu lapangan bantik sana ya. Tapi papa pe suara. Mar anak yang ketiga dia bilang ngana pe papa nyanda ada masuk hitungan dengan tapi papa. Mau ni tahu tapi papa kalau bapidato dia bukan nak pakai teks, nyanda pakai mic, tambah satu nyanda pakai DP ontak. Tapi papa nyanda pakai DP ontak. Kita pe mama ada DP nama, mar dia so ganti deh. Hey. Tapi mama ada DP nama, mar kia pesu nama binatang tapi papa dah panggil. Apalagi kita, oh tolong, pekasar tapi papa itu. Sampai ada anak pulang sekolah menangis. Dia papa tanya, kenapa menangis? Tapi taman bilang kita pe mama cantik, rupa bidadari. Yo bagus, kok kenapa nggak menangis? Karena dia bilang tapi papa rupa setan. Kongki apa DP taman bilang tapi papa rupa setan. Tentu karena DP kelakuan. Adam dan Hawa. Ini kisah konon. Adam bilang ke Tuhan, Tuhan Allah, kiapa ini Hawa pe cantik sekali. Udah DP rambut, pe gagah, DP bulu mata. Bar itu berapa puluh tahun lalu Kang bapak-bapak. Kalau sekarang orang pe istri di rumah, oh memang kalah tuh bidadari kan. Jadi ada bilang, oh dia pe kulit, pe lembut. Mar Tuhan Allah, kiapa dia pe gagah begini mar bodoh. Apa Tuhan Allah bilang? Memang dia harus bodoh. Karena kalau dia pintar, dia nak mau pilingan jadi dia pe suami. Ini cerita konon. Kalau dia pandai ke siang, bukan ngana tuh DP suami, mari karena dia biongo, dia bodoh, dia mau do jadi DP istri. Masih lain. Presiden Obama dengan DP istri Ibu Misa. Suatu ketika mereka makan di restoran yang sangat mahal. Kong ada yang berpermisi, Bapak Obama boleh Ibu Misal orang mau panggil di ruangan VIP yang lain. Soalnya owner restoran ini mau suka baku dapa teman sekolah. Maka Ibu Misal permisi pi baku dapa. Katanya cuma rabu-rabu. Ternyata Kamis-Kamis. Agak lama. Ibu Misal pe bale. Kong Pak Obama tanya, kenapa pe lama? Ibu Misal bilang, ini owner restoran ini ternyata dulu waktu sekolah dia ada cidaha pak kita. Cinta dalam hati, dia suka pak kita, dia naksir, marnya ndak katu. Jadi ketika kita dia datang makan di sini dia senang. Apa kata Pak Obama? Odoh, kalau dulu nggak ada jadi deng dia, berarti ini restoran nggak ada punya Kang. Misal, begitu kata Obama. Tetapi saudara apa kata jawab dari Ibu Misal? Suamiku, kalau dulu saya menikah dengan pemilik restoran ini, maka Presiden Amerika Serikat bukan engkau, tetapi dia. Mari kita beri kemuliaan dan pujian bagi orang pe istri-istri, ibu-ibu, orang tua, dari orang pe anak-anak. Mana dia pe pakai tangan? Oke.
Bukan karena dia pendeta perempuan. Tetapi ini sebuah teguran. Teguran kepada bapak-bapak yang katanya istimewa itu. Kalau saudara istimewa, layak dihormati, layak dihargai, tetapi perilaku kehidupannya seperti Kaisar Nero. Ia bukan mendatangkan kesejahteraan tetapi kehancuran bagi orang-orang yang percaya. Hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan ketika ayat 9 bilang, supaya kamu, ayat 9 bagian B, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya bapak-bapak, setiap perilaku orang hidup sebagai suami, sebagai ayah, sebagai opa, pekerja apapun yang kita lakukan, yang orang beritakan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang orang nyatakan adalah pertolongan karya Tuhan. Seperti tadi, vokal grup, Mas Samper, solo, torompe kehadiran. Ini penyataan loh dari perbuatan Tuhan. Orang kalau menyanyi sungguh-sungguh dapat rasa sama dengan di sorga. Ada penyembah-penyembah, pemuji-pemuji. Makanya kalau latihan dengan menyanyi, tolong jangan cuma karena lomba, kung gaga. Biar mereka tuh cuma ibadah hari Minggu lagi ini kantoria, latihan gaga-gaga. Supaya kalau orang menyanyi jemaat terberkati. Itu yang pertama. Bahwa bapak-bapak istimewa. Yang kedua, pesan firman Tuhan yang kedua di sore hari ini, bahwa bapak-bapak adalah penanggung jawab pembangunan rumah rohani. Penanggung jawab pembangunan rumah rohani. Ayat 5 bilang, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Siapa mereka? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, penerus keluarga kita. Dan penanggung jawab keteladanan itu sesungguhnya tidak 100% harus diserahkan kepada ibu, kepada istri. Tetapi justru bapak-bapak yang adalah imam, yang adalah raja, yang harus menjadi penanggung jawab pembangunan rumah rohani. Jadi kalau torang suka torang pe anak rajin ibadah, torang leka tuh mesti rajin ibadah. Torang nih mau torang pe anak jago bamake, torang le jangan. Torang nih mau torang pe anak minta maaf pamabo, torang le jangan. Karena keteladanan itu lebih mudah dipahami daripada 1000 nasihat yang kita sampaikan. Ketika di ibadah PA pemuda, ada yang bertanya begini, pendeta, torang kan ini sudah diselamatkan, kita orang dapat anugerah keselamatan, maka bolehkah torang bekeng dosa, bebas-bebas toh? Jadi kapan torang minta ampun sama yang penyamun, torang pasti masuk surga. Boleh pendeta? Begitu tuh pertanyaan. Berarti ya ada guna dang, tidak usah ibadah nak perlu orang kok selamat. Saudara, pertanyaan ini sama dengan ketika orang bertanya, pendeta kita boleh bahugel? Kita boleh punya wanita idaman lain? Kita boleh bamabo sampai bodok deng jalan kita nintau jalan pulang? Kita boleh mau bapukul, mau aniaya kita pe anak-anak? Asik kita kok sudah diselamatkan? Saudara, hari ini firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Boleh bapak-bapak buka semua 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Kalau saudara
Boleh baca dengan bersuara 1 Korintus pasal 10 ayat 23, 1, 2, 3. Oke, so ada di layar, baca sama-sama 1, 2, 3. Ternyata bagi orang Kristen itu segala sesuatu diperbolehkan. Mau makan daging babi, boleh. Kalau di Sulawesi Tengah sekarang ada virus babi. Mau bikin apapun tadi boleh. Tetapi lihatlah firman Tuhan ini. Bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau engkau punya wanita idaman lain dan itu membuat rumah tanggamu hancur, masa depan anak-anakmu menjadi suram, jangan lakukan, karena itu tidak berguna dan itu tidak membangun. Kalau engkau tahu, bahura-hura, baboros-boros, kong mabo, baribut, itu tidak membangun. Bekeng bakuta salah tuh tetangga, malah sama-sama yang berduduk di meja semua pukul, jang bekeng. Itulah saudara hukum kasih. Hukum kasih sempurna dari hukum Taurat. Karena kenapa? Kalau kita mengasihi istri seperti diri kita sendiri, kita tidak akan mengkhianatinya. Kalau kita mengasihi anak-anak kita seperti diri kita sendiri, kita tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka kita tidak akan menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Dan karena itu, kita hanya mau menyembah Yesus sebagai batu pencuru. Saudara, hari ini kita punya rumah, tempat kita tinggal. Tapi kita juga punya rohani, rumah rohani yang harus kita bangun. Karena itu mari firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, ayat 1 dan ayat 2. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, ini bayi, dorang kalau suka sekali susu, odo memang begitu le torang. Buang semua yang nyandak bagus. Torang mari merindukan firman Tuhan seperti bayi yang merindukan susu. Karena itu, ketika torang istimewa, kita orang adalah penanggung jawab pembangunan rumah rohani. Ingat kata-kata ini. Bahwa sebagai bapak-bapak kepala keluarga, jadikanlah hati kita, diri kita sebagai rumah, tempat berlindung dan berteduh istri dan anak-anak kita. Dengan Yesus sebagai batu penjuru, supaya mau berapapun tantangan yang ada di depan kita, torang perumah tetap berdiri kokoh. Sehingga torang perumah bukanlah rumah sengketa, bukanlah rumah duka, bukanlah rumah pengadilan. Tetapi torang pe diri, torang pe hati, torang pe hidup adalah rumah doa, di mana Yesus sebagai batu penjuru. Tuhan memberkati.